Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Dapatkah Anda percaya itu teman-teman? Setelah Yoyada meninggal, para pangeran Yehuda akan datang dan mempengaruhi raja untuk berpaling dari Tuhan. Dan kembali melayani berhala lagi. Yoas mendengarkan nasihat yang salah. Dia memiliki nasihat saleh yang baik dari imam besar Yoyada, tetapi setelah dia meninggal, saya rasa dia putus asa akan nasihat dan bimbingan apapun. Dan dia pergi ke tempat yang salah. Para pangeran datang dan memalingkan hatinya dan seluruh kerajaan dari Tuhan. Namun Tuhan, dia dan belas kasihannya akan mengirim orang untuk memperingatkannya. Tapi Yoas tidak mau mendengarkan. Ayat 2 dari 2 Tawari 24. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi sementara Yoyada masih hidup, pengaruhnya atas raja adalah pengaruh yang baik untuk menahan kejahatan di hati orang-orang di Yehuda. Yoas tetap dekat dengannya untuk nasihat dan setia kepada Tuhan. Teman-teman, sekali lagi, kita harus berhati-hati dengan siapa yang kita pilih sebagai penasihat. Dan meskipun Yoas, dia akan memilih pangeran yang tidak bijaksana, Tuhan dalam belas kasihannya masih menjangkau dia. Ayat 19-22 dari 2 Tawari 24. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zaharia, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia. Dapatkah Anda percaya itu? Atas perintah siapa? Atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zaharia itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Anda tahu, Tuhan, dia mengirim para nabi, tetapi Yoas tidak mau mendengarkan. Dan Tuhan bahkan berbicara melalui putra Yoyada, Zaharia, namun Yoas membunuhnya dengan melontari dia dengan batu sampai mati. Dia melupakan semua kebaikan dan kemurahan yang telah ditunjukkan Yoyada kepadanya selama hidupnya. Mengapa? Semuanya, karena dia memilih teman yang salah dan penasihat yang salah. Setelah ini, Yoas akan terluka dalam pertempuran melawan Aram. Dan pelayannya sendiri akan bersekongkol melawannya untuk membunuhnya. Anda tahu teman-teman, bagaimana seorang raja yang begitu baik menjadi begitu buruk. Sampai-sampai dia bahkan tidak mengingat kebaikan orang-orang sebelum dia. Pola yang menarik, Yoas, dia hanya baik, selama pamannya Yoyada masih hidup. Bagaimanapun juga, dia pergi ke selatan, setelah pamannya meninggal. Dan Anda tahu teman-teman, sebagian dari kita menunggangi orang-orang benar di sekitar kita. Beberapa dari kita melihat mujizat di gereja kita, bukan karena kita sendiri melakukan sesuatu yang baik. Bukan karena kita berdoa untuk itu, tetapi karena orang yang duduk di sebelah Anda telah berdoa. Orang yang duduk di kursi di depan Anda adalah orang benar. Beberapa dari kita mendapat manfaat dari melihat berkat-berkat dicurahkan ke gereja dan kehidupan kita, karena doa-doa dari semua orang di sekitar kita. Bukan karena kita sendiri yang berkomitmen kepada Tuhan dan juga berdoa. Dan untuk sementara waktu, kita baik-baik saja. Dan kebaikan orang-orang di sekitar kita, menahan kejahatan kita, sampai suatu hari orang itu meninggalkan gereja kita. Dan meninggalkan negara dan pergi ke tempat lain, ke gereja lain. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita menyadari bahwa semua berkat hilang juga. Anda tahu teman-teman, ada beberapa berkat yang kita berhutang kepada Tuhan dalam hidup kita sendiri. Sebuah pesawat tidak jatuh karena orang benar duduk di pesawat itu. Hidup kita terpelihara saat kita bepergian di dalam mobil atau bus, karena seseorang di sana berjalan dengan Tuhan. Tetapi teman-teman, kita tidak bisa seperti Yoas, kita harus berhenti menunggangi berkat orang lain di sekitar kita. Mari menjadi pembuat perbedaan. Mari menjadi Yoyada dan bukan Yoas. Sampai-sampai kehadiran Anda menahan kejahatan yang ada di sekitar kita. Itu memiliki pengaruh yang saleh atas semua orang yang berhubungan dengan Anda. Ketika Anda memasuki sebuah ruangan, orang-orang diberkati karena Roh Kudus menyertai Anda.
Dan Tuhan bersamamu dan orang lain dapat melihatnya dan merasakannya serta mengertinya. Teman-teman, ini adalah jenis berkat yang dibutuhkan dunia saat ini. Kita dipanggil untuk menjadi garam dunia, terang dunia. Tetapi untuk melakukan itu, kita sendiri harus memiliki pertemuan dan hubungan pribadi dengan Yesus. Kita harus mengenalnya secara pribadi, sehingga siapapun yang datang ke dalam hidup kita, kita bisa setia dalam keadaan apapun.